pagi hari ini saya akan memberikan sedikit ilmu bagaimana cara menyetir mobil dengan baik. Oke. Dan sebelum kita masuk ke videonya, like dan subscribe dan bagi ke teman-teman supaya teman-teman semuanya bisa belajar atau bisa mengendarai mobil gitu. Oke, biar saya semakin semangat untuk membuat video-video yang bagus selanjutnya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita mengendarai mobil, kita harus tahu bagian-bagian dari mobil. Jadi kita lihat bagian-bagiannya. Ini yang pertama adalah kopling atau yang disebut persneleng. Fungsinya untuk memasukkan gigi untuk maju. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan setelah itu ini ada yang namanya, kalau ke atas buat viper, terus ke bawah viper juga. Dan yang kalau ke atas ini itu air. Di sebelah kanan saya, dan di sebelah kanan saya ada riting kalau ke atas ke kanan, dan yang ke kiri kalau ke bawah ke kiri. Oke guys, di bawahnya ini ada kopling dan yang bertujuan untuk memindahkan atau memasukkan gigi, dan di sini adalah rem, dan di sini adalah gas. Oke, itulah bagian-bagian dari mobil. Mari kita nyalakan mobilnya guys. Kalau kayak gini berarti mobil siap dijalankan. Oke, siap. Oke, sebelum kita jalan jangan lupa yang penting menggunakan sabuk pengaman dulu ya guys, supaya kita aman dari yang namanya benturan atau kecelakaan. Yuk kita akan mencoba menyalakan mobil dulu. Tahap selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan mobilnya. Jadi kalau seperti ini namanya rem tangan atau rem tangan. Kalau rem tangan, kalau kita gas seperti ini, maka dia tidak akan berjalan. Oke. Sini ke sini. Oke guys, tahap selanjutnya yaitu kita akan menjalankan mobilnya. Tahap pertama kita akan lepas yang namanya handrem. Handrem kita lepas. Setelah itu kita masukkan koplingnya gigi 1 sesuai dengan petunjuknya ini ya, sampai di pojoknya. Setelah itu kita masukkan gigi 1, dan juga untuk koplingnya kita lepas pelan-pelan, dan kita majukan bersama dengan gasnya pelan-pelan sampai kita maju. Oke, kita udah maju. Setelah itu kita kopling lagi, terus kita rem, terus kita netralkan lagi. Oke, udah. Setelah kita mengetahui cara maju, saya akan menunjukkan bagaimana cara mundur. Mundur di sini ditandai dengan R. Sama dengan maju, yaitu kita pencet atau kita injak kopling. Setelah itu kita pojokkan persneleng, kita mundurin. Nah, kalau sudah bunyi tit, itu berarti tandanya sudah masuk gigi belakang. Setelah itu kita gas pelan-pelan. Kita gas pelan-pelan. Oke, kita sudah mundur. Setelah mundur kita injak lagi koplingnya, kita rem, kita kembalikan lagi ke tengah. Setelah kita handrem. Guys, kita mengetahui cara maju dan cara mundur. Saya akan menunjukkan bagaimana cara belok. Ya, yang saya pakai adalah belok kiri.
Kalau untuk belok kiri kita masukkan kopling 1, koplingnya ditahan, terus lepaskan bersama dengan gasnya. Oke. Belok kita harus lihat kanan kiri, tengok kanan kiri. Setelah itu kita kasih tanda yang namanya rating. Kalau kita mau belok ke kiri, kita berikan rating kiri. Kalau kita ke kanan, kita kasih rating ke kanan. Oke. Kalau belok kita harus perhatikan jalan, jangan asal belok ya guys. Oke. Oke guys, tips pertama yaitu memahami segala fungsi. Nah, ini juga penting untuk menyetir mobil, karena kalau kita tidak memahami fungsi-fungsi atau fungsi-fungsi yang ada di mobil, kita akan mengalami kesusahan seperti itu. Dan fungsi yang pertama yaitu fungsi yang di bawah, yaitu ada pedal, yang namanya pedal ada 3, yaitu pedal kopling, pedal gas maupun pedal rem, dan memiliki berbagai fungsi, yaitu yang pertama fungsi pedal kopling yaitu untuk memindahkan kopling atau persneleng dari 1 sampai yang mentok yaitu 5, dan juga bisa untuk memundurkan mobil. Dan juga pedal rem juga digunakan untuk ketika kita sedang melaju dengan kecepatan tinggi, kita bisa mengendalikan atau bisa memberhentikan mobil kita. Dan yang terakhir adalah pedal gas, yaitu untuk memajukan atau juga bisa memundurkan mobil atau kendaraan kita. Dan fungsi selanjutnya itu fungsi rem tangan. Ini juga suatu fungsi terpenting dalam mobil. Fungsi rem juga digunakan bagi yang dinamakan handbrake, yaitu kita bisa mengerem atau bisa memberhentikan mobil kita di daerah atau di dataran rendah maupun juga di dataran tinggi. Dan fungsi yang terakhir adalah lampu sen. Nah, ini juga lampu sen juga berfungsi sebagai penanda bagaimana kita belok ke kanan atau belok ke kiri. Dan hal yang terpenting dalam menggunakan menggunakan lampu sen, yaitu kita jangan memberikan lampu sen ketika kita mendadak untuk belok, tetapi kita memberikan lampu sen kita pada saat kita 50 meter atau 100 meter ketika kita mau belok. Jangan memberikan lampu sen secara mendadak, karena itu membahayakan pengendara lain dan juga membahayakan diri Anda sendiri. Dan yang terakhir adalah klakson. Klakson ini untuk memberikan tanda bagaimana kita akan lewat maupun kita akan menyalip kendaraan lain. Kalau kita tidak memberikan klakson, maka orang yang di depan kita tidak akan bisa mengetahui apakah kita akan belok atau kita akan mendahului pengendara itu atau dan sebagainya. Itu hal yang terpenting. Itulah tips pertama. Oke guys, tips kedua yaitu atur posisi duduk dengan aman dan nyaman. Posisi duduk bisa diperhatikan gambar di sebelah saya. Oke. Jangan posisi duduk jangan terlalu yang namanya tegak. Jangan terlalu ke belakang, tetapi harus dengan posisi yang nyaman. Dan posisi ini sangat penting. Karena apa? Karena kalau kita salah dalam cara duduknya saja, itu akan menyebabkan badan kita atau leher kita itu menjadi capek atau lelah, sehingga dalam kita menyetir mobil kita tidak fokus kayak gitu, sehingga kalau kita tidak fokus akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke guys, kita memasuki tips yang ketiga, yaitu mengatur kecepatan.
Nah, ini adalah suatu unsur yang terpenting dalam hal mengendarai mobil. Karena apa? Karena kalau kita salah dalam mengatur kecepatan, kita akan mengalami kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dimaksud yang artinya di sini adalah kita boleh cepat, tetapi kita harus mengatur atau mengetahui bagaimana kita bisa mengatur atau menggunakan kecepatan itu dengan baik dan benar. Dalam artian apa? Dalam artian kita boleh cepat di jalan raya, tetapi kecepatan ini juga jangan terlalu cepat, dan kecepatan maksimal itu 80. Jangan sampai melewati angka 80 atau sampai 100, karena itu akan menyebabkan kita akan hilang kendali atau oleng kayak gitu. Sehingga kalau kita oleng dan kita tidak mampu menguasai mobil kita, maka kita akan kecelakaan atau nabrak, dan juga itu bisa membahayakan pengendara itu sendiri dan juga orang lain, seperti gambar di sebelah saya. Dan itulah gambar bagaimana resiko kita jika kita kencang dalam berkendara. Oke guys, kita memasuki tips keempat, yaitu fokus. Nah, seringkali saya temui dalam berkendara atau di jalan raya seperti gambar di sebelah saya. Gambar apa itu? Gambar orang yang sedang nyetir mobil tetapi menghiraukan atau mengabaikan keselamatan orang lain dengan cara menggunakan handphone. Menggunakan handphone boleh, tetapi kita harus menepikan mobil kita dulu atau kendaraan kita kalau ada pesan masuk. Jangan kalau ada pesan masuk kita tetap aja menggunakan mobil pada saat kita berkendara. Nah, itu menyebabkan kita akan bisa membahayakan orang lain yang juga membahayakan diri kita sendiri. Dan oleh sebab itu, bagi teman-teman atau keluarga atau yang lainnya melihat video ini, kita harus memperhatikan 4 tips aman itu, dan yakinlah kita bisa selamat dalam mengendarai mobil atau kendaraan kita. Oke, sekian tips saya, tips aman dalam menyetir mobil. Oke.